Saya Donald Fabiana dari UPT Satuan Pendidikan SD Gempol 2 Kecamatan Gempol. Saya Nurul Hidayat Ahmadi dari Satuan Pendidikan SDN Sumber Suko 1 Kecamatan Gempol. Saya Juni Arsyafendi Suharno dari UPT Satuan Pendidikan SDN Beci 1 Kecamatan Beci. Saya Wiwit Saiful Rahman dari Satuan Pendidikan SDN Gempol 3 Kecamatan Gempol. Kami akan melakukan praktik coaching dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wiwit. Selamat siang Pak Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wiwit hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak Wiwit, sehat. Pak Wiwit, pada hari ini saya dengar akan ada proses coaching yang akan Pak Wiwit lakukan. Iya Pak, sebenarnya ada proses coaching yang akan mau saya lakukan dengan rekan sejawat saya Berkaitan dengan supervisi akademik. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan Pak. Bolehkah saya menjadi pengamat untuk proses coaching yang akan Pak Wiwit lakukan nanti? Oh sangat boleh Pak, silahkan. Saya merasa terbantu dengan adanya observer dan pengamat di coaching saya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Wiwit. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Wiwit ketika akan menghadapi proses coaching yang akan Pak Wiwit lakukan? Iya Pak, ini sebenarnya dari tadi pagi saya merasa sedikit tegang, merasa sedikit kayak khawatir gitu Pak. Baik, bagaimana kalau kita melakukan mindfulness terlebih dahulu? Pak Wiwit bisa memejamkan mata sambil menghirup napas dari hidung, tarik, dihembuskan dari mulut, diulang lagi, hirup dari hidung, hembuskan keluar dari mulut. Kemudian silakan dibuka matanya. Dan bagaimana perasaan Pak Wiwit? Alhamdulillah Pak, saya sedikit lega dan sedikit merasa lebih rileks. Baik Pak Wiwit, untuk pembukaan kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana Pak Wiwit agar nanti proses dalam coaching yang Pak Wiwit laksanakan harapannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, siap. Baik, berdoa silakan. Doa selesai, terima kasih Pak Wiwit. Nah, Pak Wiwit, berkaitan dengan proses coaching yang akan Bapak lakukan, ini apa yang sudah Pak Wiwit siapkan? Ya Pak, untuk proses coaching yang akan saya lakukan ini, yang sudah saya siapkan yakni terutamanya alur kita yang sudah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya. Nanti apa yang ingin saya bisa kuatkan kepada Pak Wiwit dan saya bisa membantu mengembangkan kompetensi coaching yang akan Pak Wiwit terapkan di kompetensi yang mana menurut Pak Wiwit? Sebenarnya yang saya ingin kembangkan yakni kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, serta juga memiliki kesadaran penuh gitu. Jadi secara spesifik yang ingin saya kembangkan dalam pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensinya, dan saya juga bisa mengajak rekan sejawat saya untuk menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya sendiri, seperti itu.
Baik, ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, mulai dari tadi Pak Wiwit sudah sampaikan, menyusun pertanyaan berbobot dan bermakna, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memiliki presence atau kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Dan juga Pak Wiwit sudah menyampaikan pada hal spesifik apa, kompetensi mana yang ingin dikuatkan, yaitu pada pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, indikator untuk mencapai tujuan Pak Wiwit mendapatkan penguatan itu, kira-kira tercapaiannya bagaimana yang Pak Wiwit harapkan? Yang saya inginkan sih sebenarnya Puji ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya, Pak. Jadi saya bisa dengan secara langsung tanpa sadar bisa mengajak Puji ini memecahkan masalahnya sendiri tanpa penggiringan atau pengarahan dari saya, seperti itu, Pak. Baik, itu tujuan yang ingin Pak Wiwit capai dalam penerapan coaching yang nantinya akan Pak Wiwit lakukan. Tujuan Pak Wiwit sudah luar biasa, sudah sangat baik. Saya berharap semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar, tetap semangat, dan semoga apa yang menjadi tujuan Pak Wiwit dapat dicapai pada saat proses coaching yang Pak Wiwit lakukan nanti. Baik, sama-sama, Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena yang pertama Bapak sudah mau menjadi observer saya, jadi saya merasa sangat terbantu, dan terima kasih juga atas semangat yang sudah diberikan terhadap saya, Pak. Baik, sama-sama Pak Wiwit. Untuk proses pra-observasi sudah kita lakukan. Sekarang silakan Pak Wiwit melakukan proses coaching. Selamat melaksanakan coaching, semoga berjalan dengan lancar dan sukses Pak Wiwit. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Dona? Alhamdulillah Pak, baik. Iya, ada hal apa ini sehingga Ibu datang menemui saya? Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak, saya kesini tuh mau curhat Pak. Boleh. Namun gimana perasaan Ibu saat ini? Nah, sekarang alhamdulillah Pak, baik Pak. Meskipun ada kegalauan yang saya rasakan Pak. Alhamdulillah. Kalau gitu Ibu ini dalam keadaan yang tenang, ya. Tapi tadi saya dengar ada hal yang membuat Ibu merasa gelisah, galau, ya. Nah, topik apa yang akan Ibu diskusikan dengan saya, Pak? Iya Pak, ini saya mau curhat mengenai siswa saya Pak. Siswa saya ini agak beda dengan yang tahun kemarin gitu loh Pak. Iya. Jadi Ibu ingin mendiskusikan perihal problem yang ada pada kelas Ibu. Nah, dari obrolan atau percakapan kita ini nanti, apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya Pak, saya ingin siswa saya ini kembali kompak gitu loh Pak. Karena siswa tahun ini tuh berbeda Pak dengan siswa yang kemarin. Ini agak kurang kekompakan Pak. Mereka itu geng-gengan gitu loh Pak. Bukan dengan laki-laki saja, dengan perempuan juga tidak kompak Pak. Gitu. Jadi permasalahan yang Ibu alami di kelas, yakni kurangnya kekompakan atau kolaborasi antar siswa, ya Bu? Iya betul Pak. Nah, hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menyikapi hal seperti itu? Saya pembelajaran di kelas itu sudah saya optimalkan Pak. Dalam pembelajaran di RPP pun sudah saya masukkan ice breaking Pak, supaya mereka itu lebih kompak dalam pembelajaran. Sebelum pembelajaran mereka itu jadi lebih gimana istilahnya itu, lebih sama-sama gitu loh Pak kalau ice breaking dulu. Terus mereka juga saya buat diskusi kelompok-kelompok gitu Pak. Tapi tetap saja Pak, mereka itu
kurang kompak sendiri-sendiri gitu loh dalam mengerjakan, meskipun itu kegiatannya diskusi. Gitu ya. Ya, menurut Ibu, apa yang kurang dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan sehingga untuk menyikapi problem yang terjadi pada kelas Ibu, sehingga Ibu merasa kurang untuk memecahkan permasalahan yang Ibu alami? Apa ya Pak ya? Saya rasa sudah saya lakukan ya Pak. Apa saya kurang adanya motivasi gitu ya Pak ya? Atau pembelajarannya kurang menarik atau gimana Pak? Saya juga nggak tahu Pak. Kalau memang semua itu sudah Ibu lakukan, namun untuk hasilnya belum sesuai dengan yang Ibu harapkan, mungkin untuk metode-metode lain bisa Ibu terapkan ya, seperti yang Ibu katakan barusan, yang untuk memotivasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu, untuk ukuran ketercapaian permasalahan atau keinginan dari hasil yang Ibu harapkan pada masalah Ibu ini, tentang siswa yang di kelas Ibu itu agar harmonis, kemudian agar kompak, seperti itu Bu ya. Nah, ukuran ketercapaian hal itu bagaimana? Apa yang menjadi ukuran Ibu? Kalau menurut saya dalam ketercapaian itu dari hal kekompakan ya, mereka itu dalam mengerjakan itu berkelompok Pak, tapi nyatanya mereka itu mengerjakan sendiri-sendiri, dan untuk presentasi pun mereka itu kurang kompak, hasil jawabannya ini beda, itu kok beda, ternyata mereka yaitu mengerjakannya sendiri-sendiri. Itu yang saya rasa mereka kurang kompakan, dan itu pun juga terjadi di luar kelas gitu loh Pak. Waktu jajan pun mereka juga geng-gengan, ada kelompok ini sendiri, itu sendiri gitu loh. Jadi yang Ibu harapkan nantinya tidak lagi terjadi geng-gengan seperti Ya, itu Ibu ya. Oke, kalau gitu saya harapkan nantinya apa yang sudah Ibu rencanakan perihal problem yang Ibu alami bisa nanti ada perubahan serta hasil yang signifikan perihal problem atau masalah yang Ibu alami saat ini. Apa ya Pak? Mungkin dari apa modul ajar itu saya benahi lagi, terus dari segi motivasi itu juga saya lebih saya optimalkan, terus refleksi dalam pembelajaran mungkin lebih saya lebih dimasukkan lagi dalam pembelajaran gitu Pak. Terus untuk pembelajarannya mungkin lebih menyenangkan juga gitu loh Pak. Mungkin dari itu Pak yang bisa saya lakukan. Saya rasa sudah bagus Bu apa yang sudah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan untuk hasilnya bisa sesuai seperti apa yang Ibu harapkan. Tetap semangat ya Bu ya untuk kedepannya, dan jangan pernah putus asa dan patah semangat. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Semoga dari curhat saya ini saya selanjutnya bisa lebih baik lagi gitu loh Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Pak. Baik, Pak Wiwit, luar biasa praktek coaching supervisi akademik yang sudah Pak Wiwit laksanakan tadi, sudah sesuai dengan prinsip dan juga kompetensi yang berkaitan dengan praktek coaching. Kompetensi awal yang sudah kita obrolkan di terobservasi, juga sudah ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Apakah kompetensi yang tadi kita diskusikan sudah Pak Wiwit lakukan saat coaching, dan apakah sudah sesuai dengan indikator yang kita bicarakan di awal tadi, Pak Wiwit? Ya Pak, berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang sudah saya harapkan. Uci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta
rencana yang akan dilakukannya. Puji juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi serta kompetensinya pada Puji. Seperti itu, Pak. Baik. Tadi saya juga mengamati bahwa Pak Wiwit telah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna, Pak, sehingga muncul ide dari Puji dan juga mendorong solusi serta rencana aksi yang dilakukan oleh Puji. Terkait dengan permasalahan apa, bagaimana, kapan, dan siapa yang akan melaksanakan, tadi juga sudah disampaikan kepada Pak Wiwit oleh Puji berkaitan dengan solusi-solusinya. Untuk tindak lanjutnya yang sudah Pak Wiwit tempuh berkaitan dengan hasil coaching, apa saja, Pak? Untuk tindak lanjut yang sudah saya tempuh tadi terhadap Puji, yakni indikator serta kompetensi yang ada yang sudah kita bicarakan di awal tadi, Pak, ya sudah mengenal di situ, sehingga tindak lanjut serta komitmen yang sudah disampaikan Puji yang saya dapatkan seperti itu. Baik, luar biasa Pak Wiwit, Anda sudah memiliki kompetensi yang lebih dari apa yang sudah kita bicarakan pada indikator awal. Anda juga sudah memenuhi tujuan pencapaian proses coaching yang Pak Wiwit harapkan. Saya ikut merasa senang dan saya tadi mengamati ada beberapa hal yang sudah baik dan bisa ditingkatkan lagi, terutama dalam menyusun pertanyaan yang berbobot. Untuk kompetensi yang lain, apakah Pak Wiwit memiliki gambaran atau bayangan akan ditingkatkan seperti apa, Pak? Mungkin untuk coaching pada hari ini saya merasa lebih unggul di pertanyaan yang berbobot, tapi untuk kedepannya saya akan lebih memfokuskan kompetensi yang lain, mungkin seperti fokus, kemudian saya juga menerapkan mindfulness, sehingga saya sebagai coach bisa lebih mendengarkan keluhan atau problem yang ada pada Puji. Juga saya bisa menghadiri penuh apa yang Puji rasakan, seperti itu, Pak. Baik, Pak Wiwit ingin meningkatkan kompetensi di mendengarkan secara aktif dan juga kehadiran secara penuh melalui penerapan mindfulness, begitu, Pak. Nah, untuk perasaan Bapak sekarang bagaimana setelah melaksanakan dan melewati proses coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat? Apakah ada hal yang berbeda yang Bapak rasakan? Dengan adanya supervisi ini, yang pertama hati saya merasa tenang dan bahagia, Pak, karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa saya bisa berbagi serta membantu teman sejawat. Khususnya saya juga merasa bersemangat untuk melakukan hal ini lagi ketika nanti di kemudian hari ada teman sejawat yang membutuhkan atau ingin mendiskusikan hal-hal yang penting tentang pendidikan atau pembelajaran di kelas. Saya akan selalu siap, seperti itu, Pak. Baik, Pak Wiwit merasa bahagia dan senang ada hal baru yang sudah ditemukan juga oleh Pak Wiwit. Hal baru apa itu, Pak, yang bisa menjadikan Bapak lebih bersemangat, dan bagaimana nanti Pak Wiwit bisa meningkatkan itu di dalam proses supervisi akademik selanjutnya dengan rekan sejawat selanjutnya? Apakah bisa Pak Wiwit gambarkan rencana-rencana yang akan Pak Wiwit lakukan sama atau berbeda? Yang pertama, yang paling saya rasakan, yakni saya merasa sangat bisa membantu. Saya merasa juga cukup senang. Kemudian untuk hal baru yang saya dapatkan pada hari ini, mungkin cara penerapan coaching terhadap teman sejawat mungkin untuk kedepannya akan saya terapkan berbeda, Pak, karena saya juga akan melihat problem yang dialami oleh Puji, namun untuk kriteria serta kompetensi dan indikatornya pasti akan saya lakukan dengan hal yang sama, yakni melalui alur Tirta, seperti itu, Pak. Baik, untuk proses alurnya menggunakan alur Tirta dan rasa,
terkait prinsip coaching yang dilakukan juga akan berprinsip kemitraan dengan rekan sejawat, mendorong solusi, kemudian juga akan mendorong potensi dari coach bisa memaksimalkan potensinya, menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh coach berkaitan dengan pembelajaran maupun kegiatan akademik ketika Bapak Ibu guru, rekan sejawat tadi menerapkan pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak Wiwit, saya ikut senang dengan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berbagi lagi, semoga kita bisa menggali lebih banyak lagi, mendapatkan informasi, insight, pengetahuan, dan topik berikutnya juga lebih bervariasi lagi. Sama-sama Pak, saya juga merasa sangat senang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menjadikan suatu ibadah yang baik bagi kita, khususnya umumnya bagi banyak orang. Serta saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu pada kesempatan kali ini Pak. Baik, sama-sama Pak Wiwit, terima kasih saya sudah diperkenankan untuk menjadi observer atau pengamat, menjadi pengalaman baru, dan Pak Wiwit juga tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas di lembaga atau satuan pendidikan Pak Wiwit. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya Pak Wiwit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.